Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Olivia Ruban. Saya dari kelas 1B PGSD. Saya di sini akan memaparkan presentasi tugas yang berjudul tentang berbicara kesantunan dalam berbahasa ilmiah di lingkungan perdagangan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia sebagai anggota suatu masyarakat dalam kehidupannya memerlukan komunikasi untuk menjalin hubungan dalam lingkungannya. Ada dua cara untuk melakukan komunikasi, yaitu secara lisan atau tulisan. Peranan bahasa sangat penting dalam masyarakat. Bahasa yang dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor situasional. Pemakaian bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti gender, pendidikan, umur, dan tingkat ekonomi. Faktor situasional yang dimaksud adalah misalnya siapa yang ingin berbicara dengan menggunakan bahasa apa, kepada siapa dia berbicara, kapan dia berbicara, mengenai hal apa yang ingin dibicarakan, dan juga tujuannya yang dibicarakan itu apa. Ketika seseorang berkomunikasi, bahasa menunjukkan pribadi seseorang. Hal ini dapat diidentifikasi dari perkataan atau ucapan yang dituturkan. Pemakaian bahasa yang sopan, santun dapat mencerminkan kepribadian penuturnya yang berbudi. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang tidak santun yang sifatnya yang menghujat, memaki, dapat mencitrakan kepribadian yang tidak berbudi. Kesantunan berbahasa pada hakikatnya erat kaitannya dengan hubungan sosial dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa sendiri merupakan pengungkapan gagasan, ide, atau pendapat untuk saling membina kecocokan atau kemufakatan dalam kegiatan bertutur kata yang disertai dengan etika serta perilaku yang baik. Kesantunan berbahasa merupakan suatu moral dan suatu dasar atas perilaku seseorang. Dalam kesantunan berbahasa dapat dinilai dari suatu sifat dalam diri seseorang, itu dari tata cara bahasanya ataupun dari tata tutur bahasanya, maka akan dapat diketahui orang ini memiliki kesantunan dan norma adat atau tidak. Kesantunan berbahasa harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain, sama halnya dengan interaksi antara pedagang dan pembeli. Tutur katanya atau kesantunannya berbahasa sangat penting dan harus diperhatikan. Kesantunan berbahasa yang ada di masyarakat itu berbeda. Terkadang seseorang asal berbicara tanpa diketahui bahwa tuturan yang digunakan itu tidak santun. Pada dari kesatuan berbahasa, seseorang merupakan cerminan dari diri sendiri. Karena kepribadian kita berbeda-beda, ada yang kepribadiannya baik dan juga ada kepribadiannya yang buruk. Santunan adalah hal yang sangat penting dalam berinteraksi karena dapat memperlancar komunikasi individu dengan individu yang lain. Kesantunan tidak hanya berkaitan dengan bahasa, bisa juga berkaitan dengan perilaku atau perasaan yang dirasakan seseorang yang digambarkan dari mimik wajah, bukan dengan perkataan atau biasa disebut sebagai bahasa tubuh. Dari mimik wajah yang ditampakkan, seseorang sudah tahu bahwa orang itu sedang emosi atau marah. Kesantunan berbahasa bagi masyarakat sudah biasa didengar, khususnya masyarakat dalam berbahasa berbagai beberapa tutur bahasa, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim simpati, dan saya mengambil contoh berbicara dalam bahasa maksim simpati. Contoh berbicara dalam berbahasa maksim simpati, misalnya pembeli, berapa harga baju gamisnya dek? Nah, pedagang 250.000. Pembeli, bisa dikurangi dek? Nah, pedagang menjawab, pilih yang mana kamu mau, sini saja uangnya, ambil saja yang mana kamu mau. Nah, pembeli, terima kasih dek. Nah, pada tuturan yang disampaikan oleh pedagang, pilih yang mana kamu mau, terlihat lebih jelas bahwa ia memaksimalkan rasa simpatinya kepada pembeli. Data tersebut menunjukkan adanya kesantunan yang terjadi pada pedagang ke pembeli yang terletak pada tuturan, kamu pilih saja, sini saja uangnya. Sedangkan pada tutur pembeli kepada pedagang juga dapat dikategorikan santun karena menggunakan sapaan dek,
kepada pedagang yang menandakan bahwa ia lebih tua daripada temannya. Tujuan dari kesantuan bahasa merupakan tata cara untuk tidak menimbulkan kesan yang buruk kepada lawan bicara atau tata krama etika berbahasa. Nah, kesimpulannya, sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap bersantunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah SWT. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.